Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, bertemu di ruang kuliah arsitektur. Pertemuan kita hari ini membahas tentang hak kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan HKI. Jadi sebenarnya apakah HKI itu, kemudian di mana nih kita, mendaftarkan HKI tersebut dan bagaimana caranya. Nah itu kita coba bahas, satu persatu di pertemuan, hari ini, ya. Jadi HKI apa sih sebenarnya? HKI itu adalah, eee, kekayaan atau hasil karya kita yang kita daftarkan pada suatu lembaga, hukum yang berwenang, sehingga apabila hasil karya kita tersebut diklaim oleh orang lain atau disalahgunakan oleh orang lain atau ditiru oleh orang lain, itu bisa kita, ajukan, gugatan ke lembaga hukum tersebut ya, apa seharusnya yang bisa kita lakukan, apakah, kita harus menempuh jalur hukum atau sebagainya. Nah, eee, hak hak hasil karya apa sajakah yang bisa, kita daftarkan? Segala macam bentuk hasil karya itu bisa kita daftarkan ya, baik itu hasil karya tulis, hasil karya seni, hasil, karya musik, drama, film, dan segala macam hasil karya, patung, arsitektur dan segala macam, itu bisa kita daftarkan di sini. Ya, kita mendaftarkannya itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ya, seperti yang Anda lihat di layar, Anda itu di, eee, mereka punya websitenya untuk, eee, kita mengurusnya secara online. Jadi sekarang itu kita bisa mendaftarkan hasil karya kita menjadi satu hak kekayaan intelektual itu secara online ya, di website ini. Nah, langkah pertama yang Anda bisa lakukan adalah membuat akunnya dulu ya, membuat akunnya dulu. Nah, setelah Anda, masuk ke webnya itu, interface yang pertama adalah seperti ini. Ya, Anda login, ya, Anda login, oke. Kalau sudah punya akunnya Anda bisa langsung, isi email di sini, tapi kalau Anda baru pertama kali mengurus HKI Anda buat dulu akunnya di sini ya, create your account, ya, Anda klik di sini, kemudian Anda isi email Anda seperti itu, mau yang masih aktif ya emailnya, karena nanti, ada pemberitahuan ke email Anda. Ya, kemudian juga nanti, setiap kali Anda mau mendaftarkan HKI Anda itu dengan email ini, ya. Kemudian buat kata sandinya, nah kata sandi ini tidak harus sama dengan email yang Anda daftarkan, boleh, kata sandi yang baru, tapi kalau, biar nggak lupa begitu banyak password, biasanya sih disamakan aja ya password email dengan password yang, HKI ini, ya. Kemudian tuliskan nama lengkap, kemudian, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, provinsi, kewarganegaraan, jenis permohon, ya, jenis pemohon, Anda siapa ini, ya, Anda siapa, perorangan, ya, Anda buat perorangan kalau memang Anda perorangan, ya, Anda perorangan. Kemudian jenis kelamin, nomor telepon, kemudian Anda klik ini, ya, agar, proses pendataan ini bisa diteruskan. Baru klik daftar, ya. Nah, nanti muncullah, notifikasi di email Anda. Kalau sudah, Anda bisa daftar langsung ya ke sini, ya. Seperti saya buat ini ya, saya punya akun dengan email ini, dan saya masukkan password-nya, seperti itu. Nah, ini adalah dashboard akun Anda ya. Eee, di sini ada 2 menu di hak cipta ya. Yang pertama adalah permohonan baru, yang kedua adalah daftar ciptaan. Ya, kalau Anda sudah pernah ya, mendaftarkan hasil karya Anda di sini, itu muncul di sini ya, di daftar ciptaan. Nah, ini ada beberapa, daftar ciptaan yang telah saya buat ya. Ini, ini hasil karya arsitektur saya ya.
Ini juga penting agar, kadang kadang-kadang saya pernah lihat itu, desain satu rumah dengan satu rumah lain itu hampir mirip, ya. Nah, itu saya nggak tahu apakah, itu kebetulan atau enggak, tapi kalau Anda punya hak cipta dan Anda merasa hasil karya Anda itu ditiru, itu bisa ya, ada ajukan gugatan, seperti itu. Kemudian ini, sama ya, ini ada, mmm, artikel artikel jurnal saya, ini juga artikel jurnal saya, ini, rumah tinggal, ya, desain rumah tinggal. Itu saya daftarkan juga. Kalau sudah, nah, kalau sudah Anda ajukan, ya, dalam proses pun itu nanti biasanya muncul di sini. Ya, jadi, mengajukan, hak karya hak kekayaan intelektual Anda itu biasanya butuh waktu 1 sampai seminggu, ya, 1 sampai 7 hari, ya, bahkan mungkin ada yang lebih. Nah, selama proses nanti Anda bisa lihat di sini, di daftar ciptaan, ya. Nanti lihat action-nya bagaimana, gitu, ya. Nah, ini seperti itu, ya. Nah, ini, diterima diterima, ini udah jadi ya, udah jadi, seperti itu. Oke, ya. Nah, ini kalau diklik nanti muncul, ya. Ini nomor, sertifikatnya, ya. Nah, ini muncul dia, ini udah jadi. Nanti kalau mau di-download sertifikatnya di sini, ya. Kalau sudah jadi itu di-download di sini. Oke, mmm, kalau permohonan baru, nah kita permohonan baru lah ya. Nah, ketika Anda mengajukan permohonan baru, yang pertama sekali Anda lakukan adalah mengunduh atau ya mengunduh, download surat pernyataan. Ada 2 sebenarnya di sini. Yang pertama adalah surat pernyataan jika Anda mengajukan hak kekayaan intelektual secara, sendiri, ya. Jadi itu hasil karya Anda, kemudian Anda daftarkan sendiri. Nah, yang kedua adalah Anda mendaftarkan, tapi Anda mengalihkannya kepada orang lain. Ya, itu. Anda mendaftarkan tapi mengalihkannya kepada orang lain, itu yang kedua. Nah, jadi kalau untuk, hasil karya Anda ingin Anda sebagai itu, hasil karya Anda sendiri, yaitu Anda cukup download ini, ya. Anda klik di sini, baru letakkan di mana, seperti itu, ya. Baru nanti, mmm, baru nanti Anda lihat, ini dia. Nah, ini. Ya, ini tadi yang surat pernyataan yang, Anda unduh ya, isi nama, kewarganegaraan, alamat, kemudian karya cipta yang diajukan, apa, ya, entah itu karya tulis, itu nanti, ini nanti bisa kita lihat, macam-macamnya, ya, berupa apa, karya tulis, terus nanti karya tulisnya kan macam-macam juga, ada jurnal, ada, buku dan segala macam. Ya, apa yang Anda isi di sini nanti kita lihat ya. Jadi kalau judulnya ya tergantung ya, eee kalau rumah tinggal misalnya rumah tinggal Bapak Bapak Edi di jalan apa misalnya, kalau rumah tinggal. Atau kalau karya tulis, buku misalnya ya tulis judul bukunya, ya. Nah kalau berupanya ini yang ini berupa nanti kita lihat ya, apa yang harus Anda diisi di sini, ya. Kemudian nah ini tanggalnya, kemudian tanda tangan dibubuhi dengan materai. Nah, hak kekayaan intelektual ini bisa terdiri dari lebih dari satu orang pemegang hak kekayaan intelektual. Misalnya artikel, ya artikel jurnal. Biasanya kan kalau penulis itu bisa lebih dari satu ya, bisa 2 orang, 3 orang, bahkan lebih. Nah, jika lebih dari satu orang, Anda masing-masing pemegang hak kekayaan intelektual itu harus mengisi ini, per lembar. Jadi jangan jangan kalau ada 3 jangan semuanya dalam satu lembar ini, enggak ya, tapi satu-satu. Jadi si A isi ini, kemudian tanda tanganin, kasih materai, si B juga seperti itu, dan si C seperti itu kalau 3 orang. Nah nanti ketiganya ini dibuat dalam satu file ya, yang udah ditandatanganin, diisi datanya, ditandatanganin, kemudian kasih materai, itu dibuat dalam satu file. Bisa dalam bentuk PDF atau Word, terserah ya. Yang penting yang sudah jadi yang ditandatanganin. Biasanya sih PDF yang lebih gampang ya. Jadi bisa Anda pakai aplikasi PDF atau bisa Anda print, kemudian di-scan, kemudian Anda, gabungkan dalam satu file, gitu, ya. Itu harus diisi surat pernyataan ya. Ya, kita kembali lagi.
Nah, ini kalau sudah, baru Anda isi jenis permohonannya. Tadi kan kita umum ya, umum, kita bukan satu lembaga, kita personal. Nah, itu, klik aja umum, kemudian nah ini jenis sistemnya banyak ini, karya tulis kah, karya seni, musik, audiovisual, dan seterusnya, ya. Saya contohkan, kebetulan saya contohkan karya tulis saja ya, karya tulis, ya. Nah, nanti keluar biayanya, ya, 400.000 itu biaya untuk, mengajukan, HKI-nya, ya. Karena macam-macam nanti ada yang sebentar saya coba, oke, karya nah ada yang 600.000 ya. Nah kalau yang karya tulis, lebih murah, relatif lebih murah. Kemudian apa ini, bisa berupa buku, biografi, buku saku, jurnal. Jurnal ini bukan tulisannya ya, tapi jurnalnya, jurnal suatu institusi biasanya. Ya, karya tulis, nah ini bisa berupa artikel, ya, disertasi, skripsi Anda, tesis, ya itu bisa ya Anda, daftarkan karena, saya punya pengalaman skripsi saya itu ditiru ya, ditiru. Nah, tapi saya, belum kenal ini, ya sudah terlanjur, ya sudahlah, ya. Kalau dari dulu saya sudah tahu permohonan HKI ini bisa patenkan ya seperti itu, sudah saya daftarkan ya, ya itu sudah lewat lah. Nah, kita buat yang karya tulis artikel ya contohnya salah satunya saya ambil yang karya tulis artikel, ya, tulis judulnya, kemudian deskripsinya, ya. Deskripsi itu, terangkan secara detail dan informatif tentang hasil karya Anda. Jadi kalau misal artikel jurnal ya tulislah di mana dia diterbitkan, di jurnal apa, volumenya, nomornya, dan tahunnya, ya. Kemudian, eee, nah biasanya kalau artikel itu kan menjiwai suatu artikel itu kan biasanya abstrak ya. Nah, abstraknya juga boleh dimasukkan di sini ya, abstrak. Nah, kalau buku misalnya, kalau buku ya tulis, penerbitnya ya, kemudian ISBN-nya, seperti itu, nomor berapa dan segala macam ya. Mmm, kemudian itu di deskripsi, kemudian tanggal pertama kali diumumkan. Nah, ini biasanya kalau artikel tanggal berapa sih dia terbitnya, kalau buku kapan sih dia terbitnya, dan seperti itu ya. Itu ini bisa diisi di sini. Negaranya, kemudian kotanya di mana ya, kalau Anda nah, kalau kalau jurnal ya tergantung ya, Anda jurnalnya misal terbitnya di, eee, punya kampus, Institut Teknologi Bandung misalnya ya, nah itu berarti di Bandung, ya, seperti itu. Kota kota pertama kali diumumkannya, itu kalau jurnal. Kalau buku penerbitnya, ya, kalau penerbitnya misalnya, eee Erlangga ya kalau nggak salah saya itu di Jakarta kali ya, kantornya. Nah itu Jakarta, seperti itu ya. Kemudian data kuasanya pakai kuasa nggak namanya di sini, kalau Anda sendiri ngisi ya no ya. Kemudian data penciptanya, nah ini dibuat mulai dari nama Anda ini klik tambah ya, namanya siapa, kewarganegaraan, alamat, dan seterusnya. Oke, kalau lebih dari satu ya dibuat tiga-tiganya diisi ya. Nah kemudian di sini ada data pemegang hak cipta. Nah biasanya data pemegang hak cipta itu sama dengan data pencipta, ya. Biasanya, kalau 3 orang penciptanya ya biasanya data pemegang hak ciptanya 3 orang, kecuali memang ada kesepakatan yang salah satunya atau hanya satu yang ditunjuk sebagai pemegang hak cipta, ya. Mungkin mungkin nih ya, eee, hasil karya seni, musik misalnya, nah, wah dia kayaknya mendominasi deh, yang maaf yang 2 orang lagi ini, eee, hanya hanya membantu sedikit. Nah itu tapi harus dibuat surat pernyataan di antara ketiga ini misalnya ya, bahwa memang yang 2 orang ini meng eee, meng menyerahkan sepenuhnya kekuasaannya kepada satu orang, ya. Tapi biasanya nggak jarang sih seperti itu, biasanya tetap penciptanya sama ya dengan data pemegang hak cipta. Kemudian nah ini ada beberapa berkas yang harus Anda upload ya, harus Anda unggah. Yang pertama, salinan resmi akta pendirian. Kalau Anda yang daftar berupa perusahaan, tapi kalau Anda pribadi nggak usah dikosongin aja, dilewatin. Karena tidak dikasih tanda bintang. Kalau tanda bintang ini wajib diisi, ya. Kayak NPWP, seperti NPWP ini,
juga nggak wajib, kalau Anda punya NPWP ya silakan, kalau enggak ya sudah lewatin. Tapi kalaupun Anda punya tapi nggak mau masukin ya terserah, ya. Tapi tapi biasanya pemegang atau ya biasanya yang sudah punya NWP ya, lebih baik ya diisi lah ya, diisi. Kemudian contoh ciptaannya. Nah, ini contoh ciptanya tergantung ya, kalau kalau artikel ya masukkan artikelnya, ya contohnya seperti ini, sebentar saya contoh. Nah ini ya, nah ini ada, artikel saya bersama, kedua orang teman saya ini artikel saya yang nomor 2 urutannya ya, teman saya Yuhanita dan Uli Irma Maulina Hanafia. Nah, ini artikel saya yang terbit di Langkau Betang tahun 2018 ya. Nah, ini dilampirin mulai dari cover-nya, kemudian nama, editornya, daftar isinya ya, dan, cukup tulisan Anda, yang lain nggak usah ya. Nah, cukup tulisan Anda nih. Saya bertiga bersama teman saya 2 orang, nah seperti ini ya. Tapi kalau nah kadang-kadang kan ada yang jurnal tidak lengkap seperti ini ya, tidak lengkap seperti ini sih, tidak ada cover-nya, ya udah minimal Anda mengunggah, artikel Anda ini aja, dalam format yang sudah seperti di jurnalnya, bukan bukan berupa ketikan dari Word ya. Ya, jadi kalau bisa yang sudah dalam bentuk ini. Kan kalau di jurnal online kan Anda bisa mendownload ya, artikelnya, seperti itu. Ini yang Anda pakai. Jadi udah ada logonya dan segala macam biasanya. Nah itu. Eee, Seperti itu, ya. Eee, Kemudian masukkan KTP, ya, KTP-nya, KTP. Jadi kalau, pemegang hak ciptanya lebih dari satu orang yang kayak saya 3 ini ya, tiga-tiganya harus dilampirkan dalam satu file, ya, dalam satu file mau itu Word atau lebih baik sih PDF ya, dalam satu file. Itu Anda, upload, unggah di sini ya. Kemudian surat pernyataan tadi yang ada materainya, ini juga ya tetap dalam satu file, ya. Oke, maaf, kayaknya seperti memang dia minta PDF ini, ya, minta PDF. Oke, ini juga PDF. Nah, ini kalau ada pengalihan hak cipta, ya, misalnya mau dialihkan hak cipta ke siapa, terserah. Nah, tadi contohnya tadi ya, eee, misalnya ada 3 orang pemegang hak ciptanya hanya untuk satu orang. Nah, ini dilampirkan, surat pernyataan, 2 orang tadi bahwa menyerahkan hak cipta ini kepada satu orang. Nah, itu harus dilampirkan, seperti itu, ya. Kalau sudah, ya submit, terakhir submit. Nah, nanti di-submit, dikasih notifikasi di email kemana Anda harus bayar, ya, dan apa nomor akunnya. Biasanya berupa akun, virtual banking biasanya ya, virtual banking. Nah, di situ, kalau virtual banking kan itu akunnya pribadi ya, jadi kalau Anda transfer, itu Anda nggak perlu ngelapor lagi, itu udah langsung terdata di sini, ya, terdata di sini. Nah, nanti setelah Anda bayar, baru pihak, direktorat, hak cipta tadi memprosesnya, ya. Ji jadi, mereka memproses setelah Anda bayar dan Anda nggak perlu melapor ya, karena, nomor rekeningnya itu udah sifatnya, pribadi ya, virtual banking seperti itu. Nah, nanti langsung otomatis itu masuk ke data ini, ke data akun Anda, nah mereka udah nerima baru diproses. Nah, ini butuh waktu itu tadi ya, bisa 1 sampai 7 hari atau mungkin bahkan lebih ya. Saya pernah, bahkan saya pernah pertama kali mengurus ini nggak sampai 1 kali 24 jam ya, saya urus, saya bayar transfer siang sore maaf, sore, besok pagi sekali itu udah keluar ya, udah keluar. Nah, Anda bisa lihat nanti di sini ya, di hak cipta, kemudian di daftar ciptaan. Nah, nanti di sini ya, kalau di sini nanti lihat keterangannya ya, kalau sudah action itu berarti sudah, udah dan ini biru, itu udah bisa diambil, ya. Kalau nggak salah saya ya, ini hitam. Nah itu belum selesai dalam proses.
ya, dalam proses, seperti itu. Nah, nanti contohnya, mmm, seperti ini ya, nah ini contohnya contohnya. Ini, biasanya kalau lebih dari satu orang ya, itu misal banyak namanya, itu biasanya hanya "dan kawan-kawan", ya, di sini hanya dimuat 2 nama, walaupun sebenarnya 3 yang mendaftar. Nah, itu nanti keterangannya di lampiran. Nah, ini, siapa aja yang, memiliki hak cipta tersebut, ya, namanya, kemudian alamatnya, ya, alamatnya. Jadi ini nomornya, ini kemudian tanggal, terbitnya, ya. Tanggal terbit, itu, sertifikatnya, ya. Kemudian ini jenis itemnya tadi karya oh iya tadi yang, di surat, pernyataan ya, kan ada berupa itu tadi, maaf tadi saya udah coba. Nah nanti di sini, karya tulis artikel kalau memang Anda buat karya tulis artikel ya. Contohnya sebentar, ini, eee, sebentar. Ya, umum. Nah, misalnya karya, seni ya, karya seni nanti arsitektur. Nah, nanti di surat pernyataan itu yang, isiannya berupa, titik 2. Nah itu Anda ketik karya seni strip arsitektur, gitu ya. Kalau, yang Anda daftarkan itu, kalau komposisi musik misalnya, apanya nih, misalnya aransemennya, jadi Anda buat komposisi musik strip aransemen. Itu untuk Anda isi di surat pernyataan yang, isiannya berupa titik 2 itu tadi, ya. Mmm, saya rasa cukup sekian, penjelasan saya tentang hak kekayaan intelektual. mmm Jika masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda ketik di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan kalau ada waktu, saya akan jawab di kolom komentar juga tentang, pertanyaan apa yang Anda ajukan. Nah, kemudian juga untuk link website-nya juga nanti saya lampirkan di kolom deskripsi di bawah juga ya, biar Anda nggak usah capek-capek ngetik, tinggal klik langsung muncul di, komputer Anda link website, HKI-nya. Oke, semoga dengan, semakin cerdasnya kita ya mendaftarkan hasil karya kita sehingga, kita merasa, ikut menghargai hasil karya kita sendiri, seperti itu, ya. Sampai, sekian dulu, penjelasan saya tentang HKI. Sampai ketemu lagi, pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.